Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita lanjutkan kajian kita, insyaallah pada hari ini kita akan masuk pada bab yang ke-31, yaitu bab larangan anil mira. Mira itu engkel-engkelan, Pak. Wal jadal, debat, wal khusumah, dan tukaran, wa bi khassatin fil Quran, terutama dalam masalah Al-Quran. Al-Quran itu turun bukan untuk dibuat debat, tapi Quran itu turun untuk diamalkan, untuk diimani kemudian diamalkan. Karena banyak orang yang oleh Allah diberi ilmu tentang Al-Quran, ternyata Al-Quran yang Allah berikan kepadanya bukan untuk diamalkan, bukan untuk diajarkan kepada orang biar orang itu faham hukum-hukum Allah, tapi ia gunakan untuk apa? Untuk sebagai batu loncatan untuk mengangkat dirinya sendiri, untuk debat-debatan, biar dia kelihatan pinter, biar dia kelihatan paham. Nggak boleh, itu haram hukumnya, nggak boleh. Jadi Quran itu turun untuk diapakan? Untuk diimani dan untuk diamalkan. Qala ta'ala, yang pertama firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada orang yang ucapannya membuat kamu takjub ya Muhammad. Jadi ada orang, Pak, yang ucapannya itu bisa membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam takjub, saking bagusnya ucapannya. Ini menunjukkan, Pak, bahwasanya apa? Kadang-kadang ahlul batil itu saking pinternya mereka ngomong salah seolah-olah kelihatan benar. Karena begini, Pak, kebatilan itu seperti bangkai. Kalau dikasihkan apa adanya, nggak akan ada orang mau. Jadi biar dia itu laku di tengah-tengah masyarakat, harus dibungkus. Bungkusnya harus bagus, nggak boleh kelihatan bangkai. Karena kebatilan itu busuk. Jadi orang itu, Pak, kalau ingin membela kebatilan, modalnya apa? Dusta. Modalnya apa? Dusta. Kan mengatakan yang benar itu salah, yang salah itu benar, sebuah kedustaan, Pak. Dan mereka tahu itu. Dan mereka tahu. Ini Nabi saja, Pak, bisa takjub dengan ucapan orang-orang yang seperti itu. Apalagi kita. Kita ulang, Pak, ya ayatnya. Wa minan nasi may yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya, dan di antara manusia ada orang-orang yang ucapan dia membuat kamu takjub ya Muhammad fil hayatid dunya,
di dunia ini. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, dan dia menjadikan Allah sebagai saksi tentang kebersihan hatinya katanya tuh. Jadi orang ini Pak, demi Allah dia itu hatinya beriman, demi Allah hatinya itu hanya ingin untuk meninggikan kalimat Allah. Bersumpah dia menjadikan Allah sebagai saksinya. Wa huwa aladul khisam, padahal dia adalah orang yang paling keras penentangannya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Allah meneruskan, wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasl. Apabila dia berpaling dari kamu ya Muhammad, sa'a fil ardi, ia berusaha melakukan perbuatan-perbuatan di muka bumi. Untuk apa? Yufsida, untuk berbuat kerusakan fiha, di dalam bumi, wa yuhlikal hartha wan nasl, dan dia ingin menghancurkan tanaman-tanaman dan binatang-binatang, keturunan-keturunan. Wallahu la yuhibbul fasad, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai kerusakan. Maksud ayat ini Pak, orang-orang munafik itu kalau sudah mereka kembali ke komunitas mereka, mereka sangat rajin berbuat maksiat. Yang sebab maksiat itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan bencana. Sehingga nanti tanaman hancur karena bencana yang Allah turunkan, yang bencana itu disebabkan karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Makanya Pak, orang yang model seperti ini Pak, biasanya kalau sudah kembali ke komunitas mereka, ya kelihatan aslinya. Tapi kalau di hadapan orang banyak Pak, seolah-olah dia adalah manusia yang paling beriman. Wa qala ta'ala, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa innama yassarnahu bilisanika litubashshira bihil muttaqin wa tunzira bihi qaumal ludda. Sesungguhnya kami mempermudah Al-Quran itu dengan lisan kamu ya Muhammad. Untuk apa kami permudah engkau ya Muhammad untuk menerima Al-Quran itu? Litubashshira bihil muttaqin, agar engkau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang bertakwa, taat kepada Allah. Jadi Quran itu Pak fungsinya dua, memberi kabar gembira untuk orang yang taat kepada Allah, kemudian memberikan peringatan, wa tunzira bihi, memberikan peringatan kepada orang-orang yang qaumal ludda, yang mereka membangkang kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala, jadi Quran itu Pak memberikan kabar gembira kepada orang yang bertakwa, orang yang ikut Quran akan mendapatkan surga. Nah, jalan-jalannya ke surga itu Pak juga dijelaskan oleh siapa? Oleh Allah, dan dijelaskan lagi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin surga Pak, ikut yang di Quran dan ikut bagaimana Nabi menjelaskannya. Ikut aja sudah. Kalau ada orang mengatakan ini jalan surga kok Nabi tidak ngasih tahu Pak, berarti itu bukan jalan surga. Kenapa? Karena surga itu gaib Pak. Yang tahu siapa? Hanya Allah. Kalau Allah tidak ngasih tahu, berarti itu bukan jalan surga. Karena semua jalan menuju surga itu sudah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala ta'ala ma darabuhu laka illa jadala bal hum qaumun khasimun. Tidaklah mereka membuat permisalan itu untuk kamu ya Muhammad, melainkan mereka hanya ingin berdebat saja. Bal hum qaumun khasimun, akan tetapi mereka itu adalah orang yang sangat membangkang. Orang yang sangat membangkang. Orang munafik itu Pak, mereka berusaha memutar lidah untuk ngajak orang beragama, tapi ajakan mereka sebenarnya tidak kepada agama, ngajak orang untuk keluar dari agama. Karena itu Pak, orang munafik itu Pak nanti kelihatan aslinya Pak. Kapan? Dalam amalan-amalan mereka. Wah, ya sholat nggak sholat mereka Pak. Iya Pak, ya sholat nggak sholat mereka. Kalau ada sunnah Pak, cuma sunnah kok ada. Jadi semangat untuk melaksanakan agama itu apa?
nggak ada sebenarnya. Cuma masalahnya Pak, sekarang orang-orang seperti itu banyak diangkat di media sosial Pak, banyak diangkat di hadapan masyarakat, bahkan suara-suara mereka tuh terdengar di mana-mana. Waliyadzubillah. Ini termasuk perkara yang sangat ditakuti oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga banyak orang yang terpedaya Pak, banyak orang yang terpedaya. Ketika diajak masalah hukum waris, itu kan hukum lama katanya. Kita kan sudah di zaman modern gitu. Waliyadzubillah. Bahkan mereka Pak terang-terangan ada yang mengatakan dalam Al-Quran wanita itu dimarginalkan. Ada Pak yang ngomong seperti itu. Bahkan ada salah seorang yang mengatakan Pak, Al-Quran itu mendolimi wanita dalam hukum waris. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Itu kekufuran Pak. Itu bukan kufur kecil itu Pak sebenarnya. Itu kufur besar. Waliyadzubillah. Masalah wanita Pak dalam masalah hukum waris, wanita itu kan dapat 1, laki-laki dapat 2. Dalam agama Pak, manusia itu wajib nggak melaksanakan hukum agama? Wajib. Dalam masalah urusan rumah tangga Pak, ada orang wanita dan laki-laki, kewajibannya sama enggak? Enggak. Sama Pak. Laki-laki itu menanggung, sedangkan perempuan ditanggung. Adil enggak kalau perempuan dan laki-laki sama dengan kondisi yang berbeda Pak? Laki-laki kan nanggung, yang perempuan ditanggung. Kemudian disamakan bagiannya, adil enggak? Secara logika aja Pak, adil apa enggak? Ya enggak adil tuh. Bahkan Pak dapat 1, laki-laki dapat 2 itu sebenarnya sudah kebanyakan Pak. Sekarang Pak kalau perempuan menikah Pak, kemudian dia punya uang 100 juta. Setelah menikah dia nggak mau keluar uang itu Pak, disimpan, ditekam sama dia uang itu Pak. Makan dia dari siapa? Suaminya. Bedanya dari mana? Suaminya. Kalau dia mau belanja, ingin jajan, siapa yang belikan? Tanggung jawab suaminya. Yang laki-laki Pak harus bayar mahar, menyiapkan rumah, menyiapkan makan untuk dirinya dan istrinya. Kalau dia punya anak, tanggung jawab siapa? Tanggung jawab suami, tanggung jawab bapaknya. Loh, kan kadang-kadang ada perempuan itu tidak kerja. Kalau tidak kerja, wanita itu Pak tanggung jawab siapa? Kerabat terdekatnya. Kalau dia nggak punya suami, kerabat laki-laki paling dekat itu wajib menanggung dia. Jadi umpamanya Pak ada seorang wanita, bapaknya nggak ada, anaknya juga nggak ada, dia sebatangkaran nggak kerja, tapi dia punya kakak laki-laki, tanggung jawab siapa? Itu Pak secara syar'i wajib menafkahi. Kalau kakaknya nggak mau menafkahi Pak, dosa Pak, dosa. Itu nanti Pak kaitannya dengan masalah apa? Waris. Kaitannya dengan masalah waris. Jadi jangan dikira Pak dalam Islam itu genap Pak. Karena itu laki-laki mendapatkan apa? Cerita lebih. Karena tanggung jawab mereka lebih besar. Kalau ada orang Pak punya kewajiban untuk ada orang Pak punya kebutuhan 10 juta. Yang satu tidak punya kebutuhan apa-apa. Tapi yang punya kebutuhan dan yang tidak punya kebutuhan diberi bagian sama. Adil enggak Pak? Ya enggak adil. Kalau ada orang tua Pak punya anak 1 TK, 1 SMA, ngasih sangunya sama. Adil enggak Pak? Yang 1 SMA Pak, yang 1 TK, katanya biar adil sangunya sama. Adil enggak itu Pak? Ya enggak adil. Itu Pak seandainya ditanyakan kepada orang yang tidak ngerti apa-apun mengatakan ya enggak adil tuh. Jadi subhanallah Pak, hukum waris itu Pak tidak ada hukum waris yang lebih adil daripada hukum
hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ini Pak, kita perhatikan hadis ini Pak. Banyak orang kejebak dalam sebuah permasalahan karena melanggar sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Umamah radhiyallahu taala anhu qala, dari Abu Umamah radhiyallahu taala anhu dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma dhalla qaumun ba'da hudan kanu alaihi illa utul jadal. Tidaklah suatu kaum itu tersesat setelah mereka mendapatkan petunjuk, melainkan disebabkan karena mereka suka debat. Kalau ada orang Pak suka debat, biasanya Pak pikirnya berubah-ubah nanti Pak. Kadang begini, kadang begitu, kadang begini, kadang begitu. Kenapa? Dia menganggap Pak kalau menang debat berarti benar. Kalau menang debat berarti benar. Islam, kebenaran itu Pak tidak diukur dengan menang dan kalah dalam debat. Tapi kebenaran itu harus diukur dengan apa? Kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seandainya ada sesuatu Pak sesuai dengan Quran dan As-Sunnah, tapi orang yang membuganya kalah debat, tetap Pak yang benar saya yang sesuai dengan Quran dan As-Sunnah. Tsumma qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat, ma darabuhu laka illa jadala, dan tidaklah mereka membuat perumpamaan itu ya Muhammad untuk kamu melainkan hanyalah untuk berdebat. Balhum qaumun khasimun, akan tetapi mereka itu adalah orang-orang yang khasimun, suka membantah. Orang Pak kalau berdebat untuk mencari kebenaran apa untuk menang-menangan Pak? Biasanya menang-menangan Pak. Jarang sekali orang yang berdebat itu untuk mencari kebenaran. Makanya Pak, biasanya orang kalau debat itu Pak, yang dicari kelemahan lawan. Yang dicari adalah kelemahan lawan. Kemudian An Ziyad bin Hudair qala li Umaru, dari Ziyad bin Hudair dia berkata, Umar radhiyallahu taala anhu berkata kepadaku, hal ta'rifu ma yahdimul Islam, tahukah kamu apa yang menghancurkan Islam itu? Qala qultu la, aku mengatakan enggak tahu. Maka Umar mengatakan, yahdimuhu zallatu alimin, yang menghancurkannya adalah kesalahan orang yang alim, ketergelinciran orang yang alim, wajidalul munafik, dan perdebatan yang dilakukan oleh orang-orang munafik bil kitab, dengan kitab Allah Subhanahu wa taala, wa hukmul a'immatil mudillin, dan keputusan atau hukum para pemimpin yang menyesatkan. Karena orang alim itu Pak, kalau dia berpendapat, biasanya orang lain akan apa? Mengikutinya. Orang awam itu Pak, biasanya yang dilihat orang yang alim, orang yang dia anggap alim. Karena itu Pak, ada ungkapan di negeri kita, opo jare yai, opo jare yai. Kalau orang alimnya amanah Pak, tidak masalah. Kalau dia salah, sadar salah, biasanya dia apa kan? Diralat sama dia. Tapi kalau enggak amanah Pak, kira diralat, merusak nama baik saya ini. Padahal Pak, kalau diralat justru itu akan memperbaiki nama dia, tanda tawadhu. Tapi kalau enggak diralat Pak, dan orang-orang tahu, yang tahu biasanya mengatakan dia apa? Sombong. Lihat dikandani, nanti ngomongnya apa Pak? Tahu apa kamu itu? Dikandani ngomong, tahu apa kamu itu? Kemudian wajidal munafik bil kitab, dan perdebatan orang yang munafik. Orang munafik itu Pak biasanya apa Pak ya? Ngomongnya pinter Pak. Ngomongnya pinter. Kenapa? Karena yang mereka bela adalah kebatilan. Kalau enggak dihiasi dengan ucapan-ucapan yang kelihatan indah, maka kebatilan mereka pasti tidak akan laku.
wa hukmul a'immatil mudillin, dan keputusan para pemimpin yang menyesatkan. Karena para pemimpin itu Pak punya nufud, punya kekuasaan. Kalau mereka punya kekuasaan, kalau mereka punya keputusan, maka yang bawah harus mengikuti mereka. Dan itu berbahaya sekali Pak, dan itu berbahaya sekali. Sampai ada himbauan untuk melakukan perkara-perkara haram yang dilakukan oleh para pemimpin. Kemarin Pak sempat viral Pak, ada orang mengatakan bahwasanya di Quran itu ada ucapan selamat Natal Pak ya. Iya. Waliyadzubillah Pak. Ayat yang itu Pak bunyinya salamun alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Kesejahteraan bagiku pada hari aku dilahirkan, dan pada hari aku mati, dan pada hari saat aku dibangkitkan nanti di hari kiamat. Ayat ini Pak sebenarnya berhubungan dengan masalah Isa alaihissalam. Isa itu ingin menunjukkan kepada umatnya bahwasanya apa? Dirinya bukan Tuhan. Sehingga dia mengatakan seperti itu. Loh, kok bisa kan kesejahteraan bagiku? Nabi Isa menyebut 3 masa Pak. 3 kondisi yang sudah dia alami dan yang akan ia alami. Kelahiran, kematian, kebangkitan. 3 ini Pak, 3 kondisi ini, kelahiran, kematian, dan hari kebangkitan, itu masa tersulit yang dihadapi manusia. Logikanya Pak, kalau Isa itu Tuhan, apakah dia akan mengalami 3 hal ini? Tidak mungkin. Karena yang dia alami ini Pak adalah sesuatu yang akan dialami oleh semua manusia. Enggak ada kekhususan pada Isa dalam bab ini Pak. Isa lahir, Isa mati, dan Isa dibangkitkan. Kelahiran itu Pak masa terlemah manusia. Kematian Pak itu juga masa terlemahnya manusia. Masa takut Pak. Kebangkitan itu juga masa yang paling menakutkan Pak. Kenapa? Hisab. Nabi Isa pun dihisab. Logikanya Pak, kenapa Nabi Isa menyebut dirinya itu akan kesejahteraan bagiku pada hari aku dibangkitkan? Karena saat itu ya Allah membangkitkan dia, kemudian menghisapnya. Kalau Isa itu Tuhan Pak, dihisap enggak dia? Loh, bagaimana Tuhan kok dihisap? Subhanallah. Ini baru sekarang Pak ada orang yang mengatakan bahwasanya apa? Di Quran ada ucapan selamat Natal. Makanya Pak, penafsiran Al-Quran membutuhkan penjelasan dari para sahabat. Ini Pak, ini kalau orang-orang yang ditokohkan itu berpendapat seperti ini Pak, oh orang-orang yang itu Pak sorak-sorai Pak, senang semua Pak. Waliyadzubillah. Sekarang itu Pak, orang-orang yang model seperti ini itu dikasih gelar yang bermacam-macam Pak, profesor, doktor, banyak sekali gelar. Bahkan ada yang diangkat sebagai orang-orang yang Pak, dikasih posisi-posisi penting. Waliyadzubillah. Kita berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari dari orang-orang yang seperti ini Pak. Waliyadzubillah. Termasuk ada ajakan untuk mengucapkan selamat kepada agama lain itu Pak. Itu kan pada hari yang mereka itu ajakan yang enggak benar Pak. Itu ajakan yang tidak benar. Kemudian An Abi Utsman An-Nahdi qala inni la jalisun tahta minbari Umar wa huwa yakhtubun nas faqala fi khutbatihi sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna akhwafa ma akhafu ala hadhihi al-ummah kullu munafiqin alimil lisan. Dari Abu Utsman An-Nahdi, dia berkata, aku duduk di bawah mimbar Umar radhiyallahu taala anhu saat dia sedang berkhutbah.
Maka dia berkata dalam khutbahnya, sesungguhnya aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang paling aku takutkan akan menimpa umat ini adalah kullu munafikin, setiap orang munafik, alimil lisan, yang pintar ngomong. Orang munafik pintar ngomong. Orang munafik itu Pak, yang enggak ada diada-adakan Pak. Nabi enggak nyuruh, dikatakan nyuruh. Yang enggak ada sunnahnya, dikatakan ada sunnahnya. Padahal enggak ada. Agama itu Pak ikut ambil apa. Kalau Nabi mengatakan melakukan atau nyuruh Pak, lakukan. Kalau enggak Pak, meskipun nanti ada orang yang begini ngomongnya Pak, dah jangan diikuti dah Pak. Pasti sesat itu Pak. Meskipun nanti ucapannya seolah-olah kelihatan ilmiah. Seolah-olah kelihatan ilmiah, jangan diikuti. Karena itu menyesatkan. Siapa bilang Pak tahlilan itu apa namanya? Warisan Nabi? Enggak ada Pak, Nabi enggak pernah mewarisi tahlilan. Enggak pernah mewariskan, enggak pernah Pak. Nabi mau apa namanya? Ini kan sunnah. Sunnah dari mana? Nabi enggak pernah tahlilan. Ada orang yang mengatakan salawat ini banyak macamnya Pak. Kalau Nabi tidak ngajarkan Pak, berarti salawat sesat gitu aja sudah. Jangan panjang-panjang dah Pak. Tapi kan bagus, maknanya bagus begini-begini, sudahlah Pak. Salawat itu ibadah, harus mengikuti sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada orang Pak yang berani mengatakan bahwasanya salawat yang mereka buat itu lebih berpahala daripada salawat Ibrahimiyah. Enggak ada yang berani Pak. Kalau ada yang berani Pak, kufur dia. Iya, kufur dia Pak. Kalau dia mengatakan salawat ini lebih baik daripada salawat Ibrahimiyah, kufur dia Pak. Kenapa? Dia mengatakan salawat yang dia buat lebih baik daripada salawat yang diajarkan oleh Nabi. Loh, kalau mereka betul-betul cari pahala Pak, untuk apa mereka membaca salawat-salawat yang mereka buat itu Pak? Baca salawat Ibrahimiyah, kan lebih besar pahalanya, lebih baik. Tapi mereka kan enggak Pak. Mereka ngajak orang untuk mengamalkan salawat yang mereka buat. Tapi mereka tidak berani Pak mengatakan ini jangan dibaca salawat Ibrahim, tidak berani Pak. Kenapa? Kalau mereka berani, kafir mereka. Iya. Cuma subhanallah Pak. Sampai ada salawat yang sekali duduk itu baca 4.000 berapa gitu Pak. Subhanallah. Yang dicari apa itu? Hah? Iya. Yang dicari apa itu Pak? Coba mereka duduk baca Quran, di angan-angan maknanya Pak, banyak pahalanya itu Pak. Tapi mereka malah apa? Malah membaca sesuatu yang tidak jelas asal usulnya. Kemudian an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-mira'u fil Qur'ani kufrun. Al-mira', engkel-engkelan dalam urusan Al-Qur'an itu adalah sebuah kekufuran. Jadi Quran itu Pak bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk apa? Untuk diimani dan diamalkan. Biasanya Pak orang yang suka debat itu amalnya kurang Pak. Kenapa? Mikir untuk debat aja Pak. Mikirnya untuk debat aja. Jangan Pak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal ini. Coba Pak kita dengarkan hadis ini Pak, tentang masalah ada orang yang engkel-engkelan dalam masalah membaca Al-Quran. Ini yang benar, ini yang benar, ini yang benar. Akhirnya apa? Nabi marah Pak, sehingga mengatakan ucapan seperti ini. An Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma qala hajjartu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman. Suatu ketika aku berangkat lebih awal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala fasami'a aswata rajulaini ikhtalafa fi ayatin. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suara dua orang yang berselisih tentang sebuah ayat. Fa kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'rafu fi wajhihil ghadab. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar kepada kami, tampak di wajahnya raut kemarahan. Faqala, maka Nabi mengatakan, innama halaka man kana qablakum biikhtilafihim fil kitab.
sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancur gara-gara perselisihan mereka di dalam Alkitab. Di Quran itu Pak tidak boleh dibenturkan satu ayat dengan ayat yang lain. Dua-duanya sama-sama dari Allah. Kalau kita tidak faham maksudnya apa, diam. Tanya kepada mereka yang tahu. Kenapa? Karena Quran itu tidak mungkin bertentangan isinya. Satu ayat menguatkan ayat yang lain. Contohnya Pak, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberi petunjuk kepada orang yang engkau cintai ya Muhammad. Tapi di ayat lain itu ada yang makna begini Pak, innaka la tahdi ila siratal mustaqim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad itu menunjukkan ke jalan yang lurus. Loh, kan kayaknya bertentangan. Enggak Pak, itu enggak bertentangan Pak. Nabi itu Pak memberikan petunjuk kepada kita, inilah halal, ini haram. Ikuti aja. Itu namanya membimbing Pak. Irsyad namanya. Tapi kalau ketika Nabi bilang ini halal, ini haram, apakah semua orang ikut Pak? Enggak. Ada enggak orang yang bangkang Pak? Ada. Orang yang enggak mau ikut ada enggak? Ada. Nah, Nabi itu Pak enggak bisa maksa mereka untuk mengimani apa yang dia bawa. Itu namanya hidayatut taufik. Nabi enggak punya hal itu Pak. Kalau ngasih tahu mereka iya. Tapi memaksa mereka untuk beriman kepada Nabi bisa enggak Nabi? Enggak bisa. Itu namanya ini Pak, petunjuk semacam ini yang dikatakan kamu tidak bisa memberikan petunjuk kepada mereka ya Muhammad, meskipun mereka adalah orang yang engkau cintai. Makanya Pak, Al-Quran itu tidak akan pernah bertentangan, tapi satu ayat akan menguatkan ayat yang lain. Kewajiban kita hanya beriman kemudian mengamalkannya. Kemudian hadis berikutnya, An Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala. Dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, Sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar suatu kaum yatadara'un, mereka berbantah-bantahan. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innama halaka man kana qablakum bihadza darabu kitaballahi ba'dahu bi ba'd. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancur karena sebab ini, mempertentangkan isi kitab sebagian ayat dengan ayat yang lain. Wa innama unzila kitabullahi, sesungguhnya kitab Allah itu diturunkan, yusaddiqu ba'dahu ba'dha, sebagiannya membenarkan sebagian yang lain. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'd, janganlah kalian mendustakan sebagian ayat dengan menggunakan sebagian ayat yang lain. Fama alimtum, yang kalian tahu, faqulu, maka katakanlah, wa ma jahiltum, sedangkan yang kalian tidak tahu artinya, tidak tahu maksudnya, fakiluhu ila alimihi, maka serahkan kepada yang tahu. Karena enggak semua orang Pak paham. Kadang dia baca enggak paham. Kalau enggak paham Pak diam. Oh ini kok begini ya? Enggak benar nih berarti. Enggak boleh Pak. Enggak boleh. Jadi kalau kita enggak paham, serahkan kepada mereka yang paham. Yang seperti ini Pak biasanya Pak, apalagi sekarang Pak ya. Banyak orang yang enggak ngerti apa-apa tapi ngonten. Bicara agama Pak. Sebenarnya dia enggak paham agama. Hanya untuk cari follower aja dia. Hanya untuk cari follower, waliyadzubillah. Pertanyaannya Pak, sekarang kan dalam Al-Quran ada perintah debat. Kenapa debat tidak boleh? Debat yang boleh itu Pak, kalau yang melakukan alim dan dengan niat untuk membela ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau untuk menentang ayat-ayat Allah, untuk mengajak orang agar mereka meninggalkan ayat-ayat Allah, maka itu sebuah apa?
sebuah kekufuran, tidak boleh. Karena itu Pak, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mendebat orang-orang kafir dengan cara yang baik, bil hikmah. Wajadilhum billati hi ahsan. Makanya Pak, tapi kita nggak boleh biasa debat Pak, nggak boleh biasa debat. Tapi kalau dibutuhkan dan kita tahu Pak, maka itu dibolehkan. Tapi dengan syarat tadi Pak, pertama dibutuhkan, yang kedua kita tahu. Kalau nggak tahu jangan Pak, diam aja sudah. Kemudian bab berikutnya, babun nahyi an kasratis su'al min ghairi hajah. Bab larangan terlalu banyak tanya min ghairi hajah, dengan pertanyaan-pertanyaan yang enggak dibutuhkan. Kalau bertanya untuk mengamalkan enggak apa-apa. Kalau bertanya untuk mengamalkan enggak apa-apa. Tapi kalau bertanya biar lepas dari kewajiban, Pak, enggak boleh, haram hukumnya. Karena ada orang, Pak, ini kan begini, mau tapi sebenarnya itu nggak mau ngamalkan, cuma biar kelihatan nggak salah Pak. Dipoles dalam bentuk apa? Pertanyaan-pertanyaan untuk bisa keluar dari kewajiban. Kayak Bani Israel itu Pak, ketika Allah memerintahkan mereka untuk nyembelih sapi merah, sapi kuning, safra. Sebenarnya mereka tanya itu Pak, loh sapi yang seperti apa? Itu maunya Pak, wis nggak usah gitu. Maunya kayak gitu Pak. Tapi akhirnya Allah Subhanahu wa taala mempersulit mereka. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Dzaruni ma taraktukum." Biarkanlah, tetaplah kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Artinya apa? Sudah, kalian mencukupkanlah diri kalian dengan apa yang aku tinggalkan untuk kalian. Jangan ditambahi, jangan dikurangi. Biasanya Pak, orang yang suka berdebat itu mereka berusaha untuk mengurangi yang ada atau nambahi yang ada. Nanti Pak, kalau ada orang yang menasihati mereka agar nggak berbuat seperti itu Pak, mereka carikan dalil Pak. Jadi mereka berbuat dulu, carikan dalilnya belakangan. Kalau agama nggak boleh Pak, ada dalilnya dulu, baru apa? Beramal. Da'uni ma tarak, zaruni ma taraktukum. Cukupkanlah diri kalian dengan apa yang telah aku tinggalkan untuk kalian. Fa inna ma halaka man kana qablakum bi kathrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim. Nah, ini Pak. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian itu hancur disebabkan karena mereka terlalu banyak tanya dan karena mereka menyelisihi nabi-nabi mereka. Jadi ketika suatu kaum menyelisihi ajaran nabi mereka, tanda-tanda itu Pak. Tanda-tanda apa? Kehancuran. Karena itu Pak, orang-orang seperti ini Pak, banyak orang Pak ingin kelihatan agamis, ingin dikatakan agamis, tapi sebenarnya mereka tidak mau agama. Itu paling merusak itu Pak. Itu paling merusak. Ketika mereka suka sesuatu yang haram Pak, mereka berusaha untuk mencari dalih untuk agar mereka bisa melakukan apa yang mereka senangi, tapi nggak mau dibilang itu haram. Contohnya Pak, ada orang Pak senang nyanyi dia Pak, agama mengharamkan nyanyi, tapi dia nggak mau Pak dikatakan nyanyian dia haram. Akhirnya apa? Buat lagu religi dia. Syar'i. Ada orang suka tabarruj dia Pak, suka menampakkan perhiasan dia kalau keluar. Akhirnya apa? Dibuat pakaian Pak yang sesuai dengan selera dia, kemudian dikatakan apa? Baju syar'i. Itu bahaya itu Pak. Itu bahaya sekali itu. Ada orang Pak menyukai sesuatu itu nggak ada dalilnya sebenarnya Pak. Dicarikan dalil-dalil Pak. Biar apa? Biar perbuatan dia kelihatan agamis. Yang ngerusak biasanya Pak, yang ngerusak agama biasanya orang-orang seperti ini. Ada orang Pak, dia senangnya sebenarnya Pak buka aurat dia.
Akhirnya apa? Nutup aurat dia Pak, tapi ketat sekali Pak sampai kelihatan semuanya. Pakai jilbab. Nanti ditulis Pak baju Islami katanya. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Yang rusak agama seperti. Jadi orang-orang awam Pak mengira, oh ini Islami ya. Orang-orang mengira Pak ini Islami katanya. Waliyadzubillah. Karena tahunya mereka Islam mewajibkan jilbab. Yang penting kan jilbaban. Perkara yang lain kelihatan semua kan tidak masalah katanya. Waliyadzubillah. Biasanya seperti itu ya Pak. Jadi biasanya Pak orang-orang yang rusak agama itu Pak, orang yang ingin dikatakan agamis tapi sebenarnya mereka tidak mau melaksanakan hukum agama. Akhirnya apa? Hukum agama yang mereka pelindiri. Biar hukum agama itu sesuai dengan kemauan mereka. Akhirnya apa Pak? Sampai perkara yang jelas-jelas haram Pak dikasih nama dengan label-label agama. Contohnya Pak, bank syar'i. Prakteknya sama aja Pak. Mereka memberi nama syar'i kenapa Pak? Biar kelihatan tidak melanggar agama. Biar kelihatan tidak melanggar agama. Dan orang-orang awam itu Pak tidak ngerti itu Pak. Taunya kan namanya syar'i, berarti nggak ada melanggar agama. Baju syar'i, bank syar'i, makanya Pak kita harus belajar Pak, belajar agama biar kita mengerti hakikat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan hal-hal yang dibolehkan. Fa'idha amartukum bisyai'in, kalau aku memerintahkan kalian dengan sesuatu, fa'tu minhu mastata'tum, lakukanlah kewajiban itu semampu kalian. Wa idza nahaitukum an syai'in fada'u, apabila aku melarang kalian dari sesuatu, tinggalkan. Bedakan antara perintah dan larangan Pak. Kalau perintah untuk melaksanakan perlu kemampuan, sehingga kita hanya dituntut untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kita. Suruh haji Pak, perlu kemampuan enggak? Perlu kemampuan. Laksanakan, ya kalau enggak mampu berarti tidak wajib. Ngasih nafkah, kewajiban apa bukan? Kewajiban. Kenapa Pak? Karena semua kewajiban itu membutuhkan kemampuan. Beda dengan larangan. Kalau larangan Pak, tidak butuh kemampuan. Kenapa? Kan hanya meninggalkan. Yang dibutuhkan cuma kemauan. Orang Pak bilang aku tidak mampu meninggalkan rokok. Bukan tidak mampu Pak, tidak mau. Kan cuma berhenti Pak. Justru ngerokok itu perlu kemampuan. Tidak mampu beli kan tidak bisa ngerokok dia. Tapi kan cuma tidak ngerokok Pak, kan cuma tinggal enggak gitu aja sudah. Semua larangan Pak sifatnya seperti itu. Makanya Pak, nggak ada istilah tinggalkanlah larangan semampu kalian, tidak ada Pak. Karena larangan itu hanya butuh kemauan, tidak membutuhkan kemampuan. Sholat Pak, kewajiban apa larangan? Kewajiban. Perlu apa? Kemampuan. Tidak mampu berdiri, duduk. Tidak mampu baca Al-Fatihah Pak, baca zikir, baca tasbih. Karena membutuhkan kemampuan. Tapi kalau jangan puasa di hari raya, perlu kemampuan? Enggak. Perlu enggak gitu aja sudah. Beda dengan puasa. Kalau puasa itu kewajiban. Semua perintah Nabi Pak laksanakan semampunya. Tapi kalau larangan enggak ada istilah semampunya, harus ditinggalkan. Harus ditinggalkan. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna Allah azza wa jalla harrama alaikum uquqal ummahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan bagi kalian durhaka kepada para ibu. Di sini disebut ibu Pak. Kenapa? Karena ibu itu posisinya secara fisik Pak tidak sekuat bapak. Jadi kemungkinan anak untuk berani sama ibu itu
Itu sangat mungkin, Pak. Sangat beda dengan bapak. Kalau bapak kalau nanya melar bisa jadi jengkewing bapaknya. Kalau ibu kan kadang-kadang kan enggak. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kepada kalian untuk durhaka kepada para ibu, wa wa'dal banat, dan mengharamkan untuk mengubur anak perempuan hidup-hidup. Wa man'an wahati, dan melarang kalian untuk man'an wahati. Man wahati itu Pak, meminta sesuatu yang bukan haknya. Meminta sesuatu yang bukan haknya. Wa kariha lakum salasan, dan Allah Subhanahu wa taala membenci dari kalian 3 hal. Qila wa qala, kabar burung, Pak. Katanya kabar burung, Pak. Itu haram untuk diceritakan. Haram untuk diceritakan. Wa kasratas su'al, dan banyak tanya. Wa idha'atal mal, dan Allah membenci dari kalian idha'atal mal, menghambur-hamburkan harta. Memanfaatkan harta untuk sesuatu yang tidak ada manfaatnya, baik untuk agama maupun dunia. Orang Pak punya harta untuk umrah, itu hartanya ia gunakan untuk yang bermanfaat bagi dia secara agama. Kalau ada orang Pak punya harta digunakan untuk membeli kendaraan agar dia kalau butuh apa-apa mudah namanya Pak. Itu untuk manfaat dunia dia, tidak masalah. Tapi kalau nggak ada manfaatnya Pak, apalagi manfaatnya untuk sesuatu yang haram, itu lebih parah lagi Pak. Maka itu nggak boleh. Allah sangat membenci. Ada orang Pak punya harta, punya uang, kelebihan uang, kemudian ia gunakan untuk sesuatu yang haram, beli petasan namanya Pak. Karena mau apa namanya? Tahun baru, beli petasan namanya Pak. Tidak boleh Pak. Merayakan tahun baru juga apa? Kebiasaannya orang-orang kafir. Tidak boleh. Sebenarnya Pak, setelah tahun baru dirayakan, yang merayakan itu dapat apa? Kan nggak dapat apa-apa Pak. Loh, kalau Idul Fitri kok boleh? Loh, itu kan perintah agama. Kalau perintah agama, ya kalau kita melaksanakan sesuai dengan perintah agama Pak, ya kita dapat pahala. Tapi kalau cuma tahun baru kita dapat apa? Sampah di mana-mana Pak, macet enggak karuan. Waliyadzubillah. Insyaallah cukup sekian kajian. Oh, satu lagi Pak ya. An Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha yardha lakum thalathan wa yakrahu lakum thalatha. Sesungguhnya Allah meridhai dari kalian 3 hal dan membenci 3 hal. Yang Allah ridhai dari kalian adalah an ta'buduhu wa la tusyriku bihi syai'a. Kalian beribadah hanya kepada Allah, tidak mensekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa an ta'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan hendaklah kalian berpegang teguh dengan tali Allah, wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Wa yakrahu lakum, dan Allah membenci dari kalian qila wa qala, kabar burung, wa kasratas su'al, dan banyak tanya, wa idha'atal mal, dan menghambur-hamburkan harta. Jadi kalau kita punya harta Pak, manfaatkan sebaik mungkin dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Memanfaatkan harta untuk perkara mubah Pak. Kalau kita yakin karena Allah membuahkannya, itu ibadah, bagian dari ibadah. Artinya apa? Kalau kita tahu Allah tidak menghalalkannya, kita tidak akan melakukannya. Jadi melakukan perkara yang halal karena Allah menghalalkan, itu bagian dari ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.